Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35 baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aqarra as-sahsu bi majhulin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aqarra as-sahsu, dan ketika ada seseorang yang melakukan pengakuan bimajhulin dengan benda yang tidak diketahui, kakaulihi, misalnya ucapannya seseorang, li fulanin alayya syai'un, li fulanin bagi fulan, alayya padaku, syai'un ada sesuatu. Ruji'a bidomi awalihi, ruji'a maka dikembalikan, dibaca domah awalnya lafaz ruji'a, ilaihi kepada orang yang melakukan pengakuan, ay al-mukiri artinya orang yang melakukan pengakuan, fi bayanihi di dalam menjelaskan benda yang tidak diketahui tadi, ay al-majhuli artinya benda yang tidak diketahui. Apabila ada orang yang melakukan pengakuan tetapi pengakuannya ini tidak jelas, majhul, tidak diketahui. Misalnya dia berkata, saya punya tanggungan kepada si fulan. Nah, tanggungannya apa? Berapa jumlahnya tidak disebutkan. Nah, ini namanya majhul. Ada orang mengaku saya punya tanggungan kepada si fulan. Apa tanggungannya tidak disebutkan. Nah, ini namanya membuat pengakuan dengan benda yang tidak diketahui. Maka ruji'a ilaihi fi bayanihi. Oh, sudah itu Pak. Sudah itu kemarin orang yang cerita kalau dia enggak menjelaskan apa tanggungannya itu kan, itu sudah. Wa yasiku al-istisna'u fil iqrari itu ya. Ruji'a ilaihi fi bayanihi sampai fa'in mata qoblal bayani tuliba bihi al-warisu wa wukifa jami'ut tirkati, sampai pada apabila sampai orang tersebut meninggal, kemudian status pengakuannya tadi masih belum jelas, maka itu yang mengerikan ini. Wukifa jami'ut tirkati, harta tinggalannya itu diberhentikan, dimaukufkan. Jadi ada orang meninggal, sebelum meninggal dia sempat melakukan pengakuan saya punya tanggungan kepada si fulan. Nah, dia tidak menyebutkan tanggungannya ini apa, uang 10 juta, apa pernah minjam motor belum dikembalikan atau apa.
ini sampai orangnya mati nggak ada kejelasan, hartanya tidak bisa dibagikan sebelum ada kejelasan. Sampai situ. Wa yasihu al-istisna'u fil iqrari, dan diperbolehkan melakukan pengecualian fil iqrari di dalam pengakuan idza wasalahu bihi, ketika seseorang menyambungkan pengecualian itu pada iqrarnya. Ay wasala al-muqiru, artinya orang yang melakukan iqrar menyambung al-istisna pada istisna bil mustasna minhu dengan mustasna minhu. Pengecualian boleh dilakukan di dalam iqrar dengan syarat harus wasola. Ya, sama kayak sholat Jumat. Sholat Jumat itu dua khutbah dengan sholat Jumatnya itu harus wasola. Harus ya setelah khutbah langsung sholat, tidak boleh ada pemisahnya. Fa'in fasola bainahuma bisukutin, apabila seseorang memisah di antara istisna dan iqrarnya bisukutin dengan berdiam diri, au kalamin atau pembicaraan kasirin yang banyak, ajnabiyin yang berbeda atau yang tidak ada hubungannya dengan iqrar, doro, maka hal itu berbahaya. Saya punya tanggungan kepada si fulan 100.000 kecuali 50. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab ada seperti itu, namanya itu istisna. Saya punya tanggungan kepada si fulan 100.000 kecuali 50.000. Itu namanya istisna. Kalau di bahasa kita sehari-hari hampir kalimat seperti itu hampir enggak terpakai. Ini dalam bahasa Arab. Itu boleh kalau tidak ada pemisah. Kalau dipisah dengan berdiam diri yang lama atau pembicaraan yang banyak yang tidak ada hubungannya, ini berbahaya. Saya punya hutang kepada si fulan 100.000. Oh, nanti malam tahun baru bakar jagung ini kecuali 50.000. Nah, itu antara istisna dengan iqrarnya ada pemisah pembicaraan yang tidak ada hubungannya. Ini gak boleh, berbahaya. Kalau berbahaya maka jatuhnya tetap punya tanggungan 100.000. Atau berdiam diri yang lama, saya punya tanggungan kepada si fulan 100.000. Terus dia sampai sejam kurang lebih, terus kecuali 50.000. Nah, dipisah dengan berdiam diri yang lama. Kalau yang seperti itu berbahaya. Maksudnya berbahaya, istisnanya tidak sah. Kalau tidak sah berarti tanggungannya tetap jatuh angka 100.000. Ya sama dengan pemisah antara khutbah dengan sholat Jumat itu. Kalau antara khutbah Jumat dengan sholatnya itu dipisah dengan jeda yang lama, atau dipisah dengan kalimat yang panjang dan tidak ada hubungannya, ya ajnabi itu tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan, itu juga nanti enggak sah karena ada jeda. Jadi setelah sholat, setelah khutbah ada pengumuman, Bapak Ibu besok ada pengajian di Masjid Agung tahun baru ini. Akhirnya antara khutbah dengan sholat Jumatnya ada pemisah dengan kalimat yang banyak, itu juga berbahaya. Amma sukutu, adapun berdiam al-yasiru yang sedikit, kasat tati tanafusin, misalnya berdiam mengambil nafas, fala yadurru, maka tidak berbahaya. Saya punya tanggungan kepada si fulan 100.000, terus dia ngambil nafas begitu, terus kecuali 25.000, ya berarti tanggungannya 75.000, tidak apa-apa. Wa istaratu aidan fil istisna'i, dan begitu juga disyaratkan di dalam istisna alla yastaghriqa al mustasna minhu,
seseorang tidak boleh menghabiskan kepada mustasna minhunya. Fa in istaghraqahu, apabila seseorang menghabiskannya, nahwu misalnya ucapan li zaidin alayya asratun illa asratan. Misalnya kata-kata li zaidin alayya asratun illa asratan. Kalau tidak ada kalimatnya tidak ada harokatnya, tulisannya sama, tapi bacanya begitu. Li zaidin alayya asratun illa asratan. Saya punya tanggungan kepada Zaid 10.000 kecuali 10.000. Maka berbahaya. Yang seperti ini tidak boleh. Mustasna minhunya dihabiskan oleh istisnanya. Saya punya hutang kepada Pak Zaid 10.000 kecuali 10.000. Ya, 10.000 menghabiskan 10.000 tidak boleh. Ya, harus di bawahnya 10.000. Saya punya hutang kepada Pak Zaid 10.000 kecuali 9.000 misalnya. Syaratnya antara istisna dengan mustasna minhunya tidak boleh sampai menghabiskan. Ini bahasa Arab. Kalau di bahasa kita sehari-hari, kita tidak pernah menggunakan susunan seperti ini. Orang-orang di Belitung Timur ini semua beragama Islam, kecuali misalnya yang 5% itu non muslim. Jarang kita berkomunikasi dengan kalimat seperti itu. Ada kalimat kecuali, illa, itu namanya istisna. Wa huwa al-iqraru fi halis sihhati wal maradi sawa'un. Iqrar itu hukumnya sama saja, apakah dilakukan di waktu sehat atau sakit sama saja. Orang yang melakukan pengakuan ketika dia sehat atau ketika sakit itu sama saja. Hatta law aqara sahsun fi sihhatihi, sehingga kalau ada seseorang yang melakukan pengakuan ketika dia masih sehat, bidainin li Zaidin, misalnya dengan hutang kepada Pak Zaid, wa fi maradihi bidainin li Amrin, dan ketika dia sakit melakukan pengakuan hutang kepada Pak Umar. Jadi pas ketika dia sehat, dia berkata, saya punya hutang kepada Pak Zaid 1 juta. Terus ketika sakit, dia bikin pengakuan lagi, saya punya hutang kepada Pak Umar 1 juta. Lam yuqaddam al-iqraru al-awalu, maka dalam hal ini ikrar yang pertama bukanlah yang didahulukan. Bukan berarti nanti yang diprioritaskan yang hutang kepada Pak Zaid, tidak. Wa hina idzin fayusamu al-muqarru bihi bainahuma bisawiyati. Maka dalam hal ini nanti al-muqarru bih, benda yang diakui, dibagi di antara kedua orang tadi dengan pembagian yang sama rata. Ini untuk hukum ikrar ini beda dengan wasiat. Kalau ikrar dilakukan pada waktu sehat atau dilakukan pada waktu sakit itu hukumnya sama. Ada orang masih sehat ngaku punya utang 1 juta kepada Zaid. Pada waktu sakit dia bikin pengakuan lagi, saya punya utang kepada Pak Umar 1 juta. Nah, ini nanti penyelesaiannya adalah dibagi di antara keduanya tadi dengan pembagian yang sama. Bukan berarti pengakuan yang dilakukan ketika sakit itu tidak sah, tidak dianggap, tidak begitu. Bukan berarti pengakuan yang dilakukan pada waktu dia masih sehat ini yang lebih diutamakan, tidak. Maksudnya ikrar ketika dia masih sehat itu sama saja dengan ikrar yang dilakukan ketika sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, faslun fasal.
Fi ahkamil ariyati menjelaskan tentang hukum-hukumnya pinjam meminjam. Ini menarik, pinjam meminjam. Wahia bitasdidil ya'i, lafaz ariyah dibaca dengan tasdid ya-nya ariyah. Fil afshohi di dalam lughat atau bahasa yang lebih fasih. Ariyah itu secara tutur bahasa yang lebih bagus, yang lebih fasih dibaca ariyah, ya-nya ditasdid. Dibaca ariyah juga bisa, dibaca ariyah bisa juga. Yang fasih ariyah ada tasdidnya. Ma'khudatun min aro, diambil dari kata-kata aro. Lafaz aro itu maknanya adalah idza dhahaba, ketika seseorang pergi. Jadi itu bahasa Arab. Aro itu artinya pergi dan cepat kembali. Maka kalau ada orang yang minjam, itu sebaiknya setelah selesai segeralah untuk dikembalikan. Maka kemudian muncullah kalimat ariyah, pergi dengan cepat kembali. Maksudnya kalau meminjam selesai segera dikembalikan. Wa haqiqatuha as-syar'iyyatu, adapun pengertian hakikinya ariyah secara ilmu syarahnya, secara fikihnya adalah ibahatul intifai, pembolehan mengambil manfaat min ahli tabarru'i, dari ahli tabarru', orang yang boleh melakukan derma, itu namanya ahli tabarru'. Ahli tabarru' itu ahli orang, tabarru' itu berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah dari jalan berderma, itu tabarru'. Ahli tabarru' berarti orang yang secara fikih itu boleh melakukan perbuatan derma. Bima, dengan sesuatu yahilu al-intifa'u bihi, yang dihalalkan mengambil manfaat dengan benda itu. Ma'abaqoi ainihi, besertaan dengan bendanya itu tetap ada. Panjang sekali. Liyaruddahu, supaya seseorang mengembalikan benda tadi kepada pemiliknya, supaya seseorang tadi mengembalikan benda yang dia pinjam alal mutabarri'i, kepada orang yang boleh melakukan derma tadi. Titik. Ini panjang sekali. Ariyah adalah ibahatul intifa'i min ahli tabarru'i bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu alal mutabarri. Kalau bahasa singkat kita begini, yang namanya ariyah itu apa? Ariyah itu minjam benda. Bendanya itu setelah dipakai, bendanya itu masih utuh. Setelah dipakai, setelah dipinjam, dikembalikan lagi kepada pemilik bendanya. Dan di situ pengambilan manfaatnya adalah pengambilan manfaat yang hukumnya halal secara fikih. Kalau secara bahasa singkat kita begitu. Minjam benda, nanti bendanya itu dikembalikan dalam bentuk masih utuh. Dia minjam itu agar bisa merasakan manfaatnya. Setelah dipakai dikembalikan, dia merasakan manfaat itu adalah manfaat yang diperbolehkan dalam pandangan fikih. Berarti kalau minjam benda, bendanya itu nanti berkurang, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Kalau ada orang minjam benda tetapi kemanfaatannya itu tidak diperbolehkan oleh fikih, tidak masuk dalam benda ini. Kalau ada orang minjam tapi minjamnya dari orang yang bukan ahlu tabarruk, juga tidak masuk dalam bahasan ini. Berpanjang sekali. Intinya adalah kita minjam benda terus dikembalikan lagi. Kita hanya mengambil manfaatnya saja. Misalnya kita minjam mobil. Kita minjam mobil itu supaya kita bisa merasakan manfaatnya mobil itu. Misalnya kita pakai pergi ke Tanjung, misalnya dipakai untuk mengangkat benda-benda.
Setelah selesai, mobil itu dikembalikan dalam keadaan masih utuh. Itu namanya al-intifa. Kalau minjam benda tetapi untuk mengambil bendanya itu tidak boleh. Misalnya pinjam sapi, aku pinjam sapinya, pas sapinya dipinjam, diperah susunya, itu tidak masuk dalam bahasan ini. Karena ketika kita minjam sapi ternyata diambil susunya, itu berarti ngambil barang, bukan ngambil manfaat, ya kan? Kalau ngambil minjam sapi misalnya untuk narik gerobak, untuk ngangkut barang, lah itu benar. Tapi kalau minjam sapi untuk diperah susunya, berarti dia ngambil barang, bukan ngambil manfaat. Itu enggak masuk dalam bab ini. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu misalnya minjam lilin, pinjam pulpen, pinjam korek. Ketika dikembalikan itu bendanya berkurang. Pinjam lilin dipakainya sampai sejam, akhirnya tinggal setengah. Pinjam korek, setelah dipakai cerak gasnya berkurang. Pinjam dan lain sebagainya. Ketika kalimatnya minjam, tapi pas dikembalikan itu bendanya berkurang, juga tidak masuk dalam bahasan ini. Jadi yang dibahas dalam area di sini adalah minjam benda untuk diambil, dirasakan kemanfaatannya. Setelah selesai bendanya itu dikembalikan itu masih utuh. Nah, itu aja. Kemudian yang kedua, yang memiliki barang ini syaratnya adalah ahlut tabarruk, orang yang bisa berbuat derma atau sedekah atau memberi. Kalau dia bukan ahlu tabarruk, tidak bisa memberi pinjaman. Kalau fasa yang sudah lewat, yang pada bab hijru itu ya, orang yang hartanya sudah tertahan, orang yang banyak utang, anak kecil, muflis, safih gitu ya. Orang-orang yang punya harta tetapi hartanya tercegah, dia tidak bisa membelanjakan hartanya. Orang yang seperti ini nggak bisa memberi pinjaman. Ada enggak itu? Oh, ada maksudnya tadi. Nah, itu pengertiannya sepanjang itu. Tidak. Wasartul mu'iri, yang pertama, syaratnya orang yang memberi pinjaman, pemilik benda, sihatu tabarru'ihi, yaitu sahnya perbuatan tabarruknya. Syaratnya mu'ir ini pemilik benda, orang yang meminjamkan. Yang meminjam namanya musta'ir, pemilik bendanya yang meminjamkan namanya mu'ir. Mu'ir itu yang punya barang, yang minjam namanya musta'ir. Syaratnya mu'ir, ya ini, sihatu tabarru'ihi, yaitu sahnya perbuatan tabarruknya. Dia adalah orang yang secara fikih boleh melakukan tabarruk, yaitu berderma. Wa kaunihi malikan limanfaati ma yu'iru. Wa kaunihi malikan, dan keberadaannya adalah sebagai pemilik limanfaati ma yu'iru, pada kemanfaatan benda yang dia pinjamkan. Titik. Faman layasihu tabarru'uhu, maka barang siapa yang perbuatan tabarruknya itu tidak sah, kasobiyin wa majnunin, misalnya anak kecil dan orang gila, latasihu i'aratuhu, maka tidak sah peminjamannya. Sampai situ dulu. Anak kecil dan orang gila itu tidak sah i'arahnya. Syarat pertama, ya, syaratnya mu'ir, ini yang dibahas mu'ir dulu, yaitu sihatu tabarru'ihi, dia boleh melakukan tabarruk. Orang yang tidak boleh melakukan tabarruk di sini contohnya adalah anak kecil dan orang gila. Anak kecil meminjamkan benda hukumnya tidak sah,
orang gila meminjamkan benda juga tidak sah, karena mereka bukan termasuk ahli tabarruk. Kalau dalam fikih namanya ahli tabarruk. Jadi kalau ada anak kecil misalnya dia punya mainan, dipakai main, kumpul sama teman-temannya, dipinjam temannya, itu enggak boleh secara fikihnya. Ada anak kecil misalnya dia punya duit terus minta dibelikan sepeda, minta dibelikan kertangin kepada orang tuanya, terus sama orang tuanya dibelikan kertangin. Kertangin itu statusnya milik anak kecil tadi, dipinjamkan, itu tidak boleh. Anak kecil meminjamkan benda miliknya itu tidak boleh dalam undang-undang fikih, karena dia bukan ahli tabarruk. Yang kedua, orang gila. Orang gila meminjamkan benda juga tidak boleh, tidak sah secara ilmu fikih. Jadi anak kecil ini kalau punya barang, dia pergi bawa benda miliknya itu harus diawasi orang tuanya. Kalau nanti dia bertransaksi pinjam meminjam, beli membeli, ini tidak boleh secara fikihnya, enggak sah. Jadi harus dalam pengawasan orang tuanya. Atau kalau mau aman, anak kecil jangan dibelikan benda yang sampai menjadi miliknya, biar menjadi milik orang tuanya saja. Jadi nanti kalau dipinjam-pinjamkan itu boleh. Anak kecil itu punyanya anak kecil enggak boleh, dia bukan ahli tabarruk. Nah, sama juga dengan bukan ahli tabarruk ini jihad amah. Apa ya bahasanya jihad amah itu? Misalnya kayak benda-benda milik masjid, benda-benda milik yayasan, madrasah, pondok pesantren, inventaris itu ya, benda-benda aset, benda-benda yang misalnya miliknya masjid, miliknya yayasan, pondok pesantren, madrasah, kantor itu ya. Benda-benda itu tidak boleh dipinjamkan karena dia jihad amah. Sama hukumnya dengan anak kecil atau orang gila, yaitu bukan ahli tabarruk. Dia tidak bisa dipinjam-pinjamkan. Kalau disewa boleh. Misalnya benda milik masjid, misalnya benda milik masjid. Ada orang minjam benda miliknya masjid, misalnya speaker, ya, sound system misalnya, atau tangga misalnya. Aku pinjam tangga, mau ganti lampu di rumah itu putus. Aku pinjam speaker aktifnya mau dipakai di rumah untuk tahlil misalnya. Nah, itu tidak boleh karena itu tadi bukan termasuk ahli tabarruk. Kalau disewa boleh, Nah, jadi kalau ada orang minjam benda milik masjid, nggak boleh Pak. Kalau disewa boleh. Nah, disewa itu pun nanti masih ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, masjid tidak sedang membutuhkan. Nomor 2, dengan harga yang mengikuti harga pasar. Dan yang ketiga, harus kontan, tidak boleh dihutang. Nggak boleh Pak minjam, kalau sewa boleh. Ya sudah, aku sewa. Nanti bayarnya setelah acara di rumah selesai. Nggak boleh, bayarnya harus di muka. Itu syarat fikih. Itu syarat fikihnya itu bilangnya begitu. Dan syaratnya adalah harganya sesuai dengan harga pasar. Misalnya kalau nyewa tenda itu sehari 1 juta, ya 1 juta. Tidak boleh mentang-mentang itu milik masjid seikhlasnya 200.000, nggak boleh. Itu secara undang-undang fikih. Sama juga benda milik yayasan, pondok pesantren, madrasah itu sama. Karena dia bukan termasuk ahli tabarruk, maka pengelolanya itu tidak bisa meminjamkan. Kalau disewa boleh. Itu undang-undang fikih. Ahli tabarruk namanya. Itu syarat yang pertama, ahli tabarruk. Kemudian wa kaunihi malikan liman fa'ati ma yu'iru. Dia adalah pemilik manfaat benda yang dia pinjamkan.
pemilik manfaat, ya, bukan pemilik barang, tetapi orang yang meminjamkan benda statusnya dia pemilik dari manfaat benda itu. Jadi walaupun benda itu bukan milik saya, misalnya ini ada barang ini bukan milik saya, tetapi saya memiliki kemanfaatannya benda itu boleh saya pinjamkan. Misalnya apa? Misalnya benda yang saya sewa. Saya ngerental motor, saya nyewa motor, di tengah jalan ketemu teman itu pinjam motor itu, saya pinjamkan boleh. Walaupun motor itu bukan milik saya, tetapi saya pada waktu itu statusnya adalah pemilik manfaat dari motor itu. Kenapa? Karena motor itu sudah saya sewa. Kalau sudah saya sewa, saya pemilik manfaat dari benda yang saya sewa itu. Ini dipinjamkan, nah itu boleh. Pemilik manfaat dari benda yang dia pinjamkan, tidak harus pemilik benda, maksudnya pemilik manfaat. Waman la yamliku al manfaata, barang siapa yang tidak memiliki manfaat dari benda, kamustairin, misalnya orang yang meminjam benda, la tasihhu i'aratuhu, dia tidak sah meminjamkan benda tersebut, illa biidnil mu'iri, kecuali atas izin orang yang meminjamkan, orang yang memiliki benda. Kalau saya minjam barang, saya pinjamkan ke orang lain, tidak boleh. Ini kita berbicara undang-undang ini. Saya pinjam motor, di tengah jalan ketemu teman, pinjam motornya Pak Mahfud, saya pinjamkan, itu tidak boleh. Kenapa? Motor tadi saya pinjam. Kalau motor itu saya pinjam, statusnya saya bukan pemilik manfaat, saya hanya meminjam manfaat. Kalau sewa tadi boleh, saya nyewa motor, terus di tengah jalan saya pinjamkan ke orang lain boleh. Tapi kalau saya minjam barang, terus saya pinjamkan ke orang lain, itu tidak. Peminjam tidak boleh meminjamkan, kecuali atas izin orang yang memiliki bendanya, orang yang memberi pinjaman. Tengah jalan ketemu teman pinjam motor, ya pemilik motornya saya telepon, ini ada orang mau pinjam motor, boleh dah ya kasih, nanti dapat izin boleh. Wa dzakara al-musannifu dhabitul mu'ari, dan dia musannif melanjutkan menjelaskan pada batasan-batasan benda yang dipinjamkan fi qaulihi, di dalam ucapannya wa kullu ma kana, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita
bacakan surat Al-Fatihah untuk Pak Haji Asari yang kemarin hari Jumat meninggal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.